اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tentu kita kaum muslimin meyakini betul bahwa kebenaran ini pasti akan dimusuhi oleh kebatilan dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, karena orang-orang yang membela kebatilan pasti tidak senang, pasti tidak ridho terhadap kebenaran. Untuk itulah para nabi dan para rasul yang berdakwah menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat manusia, mereka menuai kecaman, menuai permusuhan, dan bahkan caci makian. Termasuk sampai dengan Nabi kita Muhammad SAW pun tidak luput dari itu. Beliau dihina, dikata-katai sebagai orang gila, tukang sihir, penyair, dan caci makian yang sungguh sangat menyakitkan. Namun Nabi kita SAW senantiasa bersabar dan membalas kejahatan mereka itu dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, sehingga banyak di antara musuh-musuh beliau pada akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat setia beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita kaum muslimin harus betul-betul mencintai Nabi, bahkan membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping juga kita mengimani dan meneladani beliau. Namun umat, dan itu sunatullah, orang-orang kafir apapun agama mereka pasti selalu membenci dan tidak ridho kepada Rasulullah SAW dan tentu para pengikutnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66. Kata Allah, wala in saltahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Bila mana engkau bertanya kepada mereka, pasti mereka akan mengatakan, hanya saja kami adalah bermain-main dan senda gurau saja, berbincang-bincang, ini tanpa maksud tentu menghina Rasulullah SAW. Dan itu perkataan orang munafik. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad SAW, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasiun. Apakah pantas terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian semua memperolok-olok, menghina? La ta'tadhiru, jangan kalian beralasan, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. In na'fu an ta'ifati minkum, jika kami Allah memaafkan terhadap sebagian dari kalian, wa nu'adzib ta'ifah, dan kami Allah pun mengazab sebagian yang lain, bi'annahum kanu mujrimin, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Jadi sungguh
orang yang menghina Rasul adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang layak tentu untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan patut kita benci dan patut kita murka kepada mereka. Namun tentu kita kaum muslimin selalu meneladani para pendahulu kita, terutama meneladani Rasulullah SAW. Walaupun beliau dihina, namun beliau tidak pernah menyuruh kita umatnya dan bahkan para sahabatnya saat itu untuk menjauhi atau mengisolir orang-orang munafik yang telah menghina beliau. Bahkan tetap beliau bermuamalah baik dengan orang-orang munafik sekalipun yang telah menghinanya, bahkan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang kafir yang lain, beliau tetap bermuamalah dengan cara yang baik, yaitu berhablum minan nas, di samping juga berhablum minallah. Oleh karenanya dalam hal ini pun kita memang betapa marah hati kita bila Rasul kita dihina, namun jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bahkan menyelisihi dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa bermuamalah dengan orang kafir tetap harus dijalin dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu dengan sikap kelemah lembutan kita dan pemaaf kita, mereka akan simpati, mereka akan tertarik dan kemudian memeluk Islam. Tidak mustahil hidayah Allah akan datang jika Allah menghendaki. Tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Demikian saudara sekalian, apa yang semestinya kita lakukan, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan, yang sehingga kita akan terkena dampak atau mudarat itu sendiri atau mafsadat, ya, apabila kita melakukan hal yang sekiranya tidak pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para pendahulu kita dalam hal ini. Kini demikian, Allah Ta'ala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.